Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita bakal ngulik pemikiran Esther Perel, seorang terapis hubungan yang udah terkenal banget. Kita ambil dari wawancaranya DJ Shady Podcast. Yang mau kita gali tuh, apa sih yang bikin hubungan awet? Terus gimana caranya mengubah konflik jadi koneksi? Sama tantangan hubungan zaman sekarang nih. Kayaknya ini relevan banget ya buat kita semua, entah buat memahami hubungan sendiri atau hubungan orang lain. Sumber kita kali ini transkrip wawancaranya Perel yang dalam banget isinya. Banyak cerita, pemikiran soal cinta, konflik, sama pertumbuhan diri. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, yang pertama nih, yang menurutku langsung nonjok itu idenya Perel soal akuntabilitas diri. Jadi bukan mikirin pasangan gue nih harusnya gimana, tapi lebih ke apa ya yang bisa gue lakuin secara beda. Ini kayaknya pergeseran fundamental banget kan? Betul. Dan justru di situ kekuatannya loh. Waktu kita ambil tanggung jawab buat peran kita sendiri dalam hubungan, itu rasanya membebaskan. Fokusnya jadi nggak nyalahin melulu, tapi lebih ke aksi kita sendiri. Dan uniknya, yaitu tadi, seringkali justru itu cara paling efektif buat memancing perubahan di pasangan. Kan hubungan itu kayak saling terkait gitu ya. Kalau satu bergerak beda, ya pasangannya pasti ikut terpengaruh. Iya sih, masuk akal banget. Pengel kan kasih contoh tuh soal sepele kayak cuci piring. Sering jadi ribut besar. Tapi dia bilang, poin pentingnya tuh bukan soal apa yang diributin, tapi lebih ke, apa yang sebenarnya lagi diperjuangin di balik keributan itu. Ini kayak ngasih kacamata baru buat lihat konflik ya. Tepat sekali. Nah, itu dia pertengkaran soal piring kotor, atau telat jemput, atau apapun, itu seringkali cuma permukaannya aja. Di baliknya itu, biasanya ada perjuangan buat hal-hal yang lebih mendasar. Kayak kebutuhan buat dihargai, rasa aman, atau mungkin soal kedekatan. Bisa juga soal kekuasaan dan kontrol dalam hubungan. Kalau kita paham ini, kita bisa lihat konflik lebih jernih, nggak cuma di level cucian piring aja, gitu. Wah, menarik tuh soal kekuasaan tadi. Kan kita seringnya ngelihat konflik ya sebagai adu kuat aja gitu siapa yang lebih dominan. Tapi Mary Sparrow kayak ngasih perspektif lain ya yang rasanya lebih dalam gitu. Iya, ini salah satu poin kunci dari dia yang menarik banget. Perel bilang, banyak perebutan kekuasaan itu sebenarnya cuma cara bertahan aja. Akar masalahnya seringkali justru rasa takut. Gini, mungkin satu pihak itu takut banget kehilangan pasangannya, takut ditinggalin. Nah, pihak satunya lagi mungkin takut kehilangan dirinya sendiri di dalam hubungan itu. Takut ketelan gitulah istilahnya. Jadi, perilaku yang kelihatannya mengontrol atau dominan itu seringnya cuma cara buat ngatasin rasa takut itu. Bukan murni soal pengen menang atau berkuasa. Jadi penting banget buat ngelihat ada apa di bawah permukaannya. Oke. Jadi kalau akarnya seringnya rasa takut atau kebutuhan dasar yang nggak ketemu, terus gimana dong cara responsnya? Kayaknya kalau langsung marah atau reaktif malah nggak nyelesain masalah ya. Nah, persis. Makanya Perel nekenin banget soal pergeseran sikap ini. Dari yang tadinya reaktif, langsung nyerang balik atau membela diri, itu kita coba geser jadi lebih reflektif dan, nah ini kuncinya, penasaran. Penasaran sama diri sendiri. Kok gue bisa semarah ini ya? Gitu. Dan juga penasaran sama pasangan. Sebenarnya dia lagi ngerasain apa sih? Butuh apa ya dia? Ini juga bantu kita biar nggak kejebak sama yang namanya kesalahan atribusi fundamental. Tahu kan? Gimana tuh? Itu loh, kecenderungan kita kalau lihat pasangan melakukan hal negatif, kita langsung mikir, emang dasarnya dia egois, atau emang karakternya jelek. Tapi giliran kita sendiri yang begitu, alasannya, ya kan aku lagi stres, atau situasinya lagi nggak enak. Nah, rasa penasaran itu bantu kita ngelihat pasangan sebagai manusia utuh, punya cerita sendiri, nggak cuma dari perilakunya saat itu aja. Maaf nih, perselingkuhan misalnya. Perel kan bahas itu juga. Katanya sih bisa pulih, tapi ya jelas nggak gampang. Betul, pemulihan itu proses. Proses yang panjang dan rumit pastinya. Bukan kayak sulap, langsung balik normal. Perel nge-highlight beberapa hal penting. Pertama, pihak yang menyakiti itu perlu banget nunjukin penyesalan yang tulus. Bukan cuma nyesel karena ketahuan ya, tapi nyesal atas rasa sakit yang disebabin. Terus dia juga harus aktif jadi penjaga hubungan yang baru ini. Bangun lagi rasa aman. Dan yang paling penting, mereka berdua perlu sama-sama menggali makna dari krisis itu buat hubungan mereka ke depan. Jadi tujuannya bukan kembali seperti dulu, tapi lebih ke bangun fondasi baru yang mungkin beda, tapi harapannya lebih kokoh.
Oke, masuk akal. Nah, bahasan terakhir nih. Ini kayaknya relevan banget sama kita-kita di zaman sekarang. Milih pasangan di era modern. Kan sekarang banyak banget pilihan ya di aplikasi kencan gitu. Jadinya malah gampang kejebak nyari yang sempurna atau cuma ngejar klik atau percikan di awal aja. Iya, Prel nyorot bahaya nih. Dia nyebutnya konsumerisme romantis. Jadi kita kayak ngelihat calon pasangan tuh kayak barang di toko aja, nyari yang nggak ada cacatnya. Terus ada juga paradoks pilihan. Saking banyaknya opsi, kita malah jadi susah milih, cemas salah langkah. Saran Prel gimana? Coba bedain dulu kita ini lagi nyari chemistry buat sekedar kisah cinta sesaat atau nyari partner buat bangun kehidupan bareng. Itu dua hal beda loh. Dan daripada wawancara kencang yang kaku gitu ya, mending coba deh lakukan aktivitas bareng. Cara orang berinteraksi di situasi sosial yang lebih alami, itu seringkali lebih nunjukin karakter aslinya dibanding jawaban yang udah disiapin. Oke, jadi kesimpulannya nih, dari semua yang kita obrolin soal Esther Perel ini, apa ya inti yang bisa kita ambil? Kalau buatku sih, pemikiran dia tuh ngajak kita buat lebih lihat ke dalam diri. Tanggung jawab sama peran kita. Terus, gali lebih dalam akar konflik, jangan cuma di permukaan. Ganti reaksi marah-marah dengan rasa ingin tahu. Dan lebih bijak lah ya pas milih-milih di era banyak pilihan ini. Intinya, geser dari nyalahin ke pemahaman gitu kali ya? Betul. Dan mungkin sebagai penutup nih, ada satu pemikiran dari Perel yang menurutku cukup menantang buat direnungkan. Dia pernah bilang, kadang-kadang pernikahan kedua atau ketiga kita yang paling berhasil itu justru sama orang yang sama dari pernikahan pertama. Ini bisa terjadi kalau kedua pihak berhasil ngelewatin badai, tumbuh jadi pribadi yang lebih baik, terus bangun lagi hubungan mereka di atas fondasi yang baru. Jadi, gimana kalau coba kita lihat tantangan di hubungan kita sekarang ini bukan sebagai akhir dari segalanya, tapi sebagai potensi buat pernikahan kedua. Awal yang baru, tapi dengan orang yang sama. Coba direnungan deh.